kembali lagi dengan vlog Gagio and Sam. Jadi mulai hari ini kita akan ada segmen baru di YouTube channel Gagio and Sam. Namanya Kisah Anak. Nah, di segmen ini aku akan menceritakan kisah anak-anak yang inspiratif, yang sedang viral bukan hanya dari Indonesia tetapi dari seluruh anak-anak di dunia yang menarik untuk diketahui. Dan untuk kisah pertama ini, aku akan menceritakan sebuah kisah dari seorang anak yang berasal dari Indonesia yang sempat viral di tahun 2018. Yang berasal dari Kampung Cikiul, Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, yang bernama Mukhlis Abdul Kholik atau yang biasa dipanggil Adul. Adul ini lahir pada 8 April 2010 dan sekarang usianya sudah 11 tahun lebih. Ayahnya bernama Dadan Hamdani, sedangkan ibunya bernama Pipin. Nah, sejak lahir Adul memiliki kelainan fisik pada kedua kakinya. Kelainan ini mengakibatkan untuk berjalan Adul harus merangkak dengan kedua tangannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dia sulitnya melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi Adul masih sangat kecil, tentunya dia pasti ingin bermain-main seperti anak-anak lain pada umumnya. Tapi walaupun dia memiliki kekurangan fisik yang membuat dia berbeda dengan anak-anak yang lainnya, Adul sendiri adalah anak yang periang dan energik. Kekurangan fisik yang dimilikinya tidak membuat dia menjadi rendah diri. Dia tetap bisa berteman dengan anak-anak lain di kampungnya dan menjalani hidup seperti anak-anak pada umumnya. Saat ini, Adul bersekolah di SD Negeri 10 Cibadak, Sukabumi. Sekolah ini berjarak kurang lebih 3 km dari tempat tinggalnya. Dan untuk pergi ke sekolah, orang tua Adul tidak memiliki kendaraan pribadi untuk mengantarkan Adul. Pada awalnya, sampai Adul duduk di kelas 2 SD, Adul selalu digendong oleh ayahnya saat pergi ke sekolah. Namun, sejak kelas 3, dengan alasan tidak mau merepotkan ayahnya, Adul selalu berangkat sendiri saat pergi ke sekolah. Apabila orang tua Adul sedang memiliki uang, Adul dapat menggunakan ojek untuk pergi ke sekolahnya dengan berjalan sampai ke jalan desa yang berjarak 2 km dari tempat tinggalnya. Namun apabila orang tua Adul sedang tidak memiliki uang, maka Adul harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke sekolahnya dengan kondisi jalan yang tidak terlalu baik. Bahkan dalam kondisi hujan sekalipun, Adul tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Di sekolah, walaupun harus bersusah payah untuk tiba setiap harinya, Adul tetaplah anak yang berprestasi. Dia selalu masuk ranking 10 besar di kelasnya. Dia ini bukan tipe pemurung. Setiap hari dia aktif bergerak meskipun dalam kondisi fisik terbatas. Bahkan bukan dia yang kita motivasi. Justru teman-teman dan guru-gurunya lah yang termotivasi oleh semangat belajar dan sekolah. Ucap kepala sekolahnya saat diwawancari oleh detik.com. Yang lebih hebatnya, selain cukup berprestasi dalam pendidikannya, Adul juga memiliki hobi yang jika dilihat dari kemampuan fisiknya akan sangat sulit dilakukan, yaitu panjat dinding. Lokasi Adul biasa bermain panjat dinding berada di area Lembaga Pendidikan Al-Bayan, yang lokasinya cukup dekat dari rumahnya. Tinggi dinding yang biasa dipanjat oleh Adul adalah setinggi 2,5 meter. Dengan menggunakan peralatan pengamanan, Adul mencengkram dinding untuk merangkak naik. Alasannya melakukan hobi tersebut karena dia suka pemandangan yang bisa dilihat apabila dia sudah berada di atas. Cerita mengenai kegigihan Adul ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak. Beberapa dermawan memberikan bantuan untuk biaya sekolah Adul. Bahkan salah satu komunitas sosial yang bernama Sahabat Kristiawan Peduli pernah memberikan bantuan untuk melunaskan utang-utang orang tua Adul yang dilunaskan ke sebuah koperasi. Adul ini yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pemadam kebakaran ternyata memiliki keinginan terpendam, yaitu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan keinginannya ini terkabul pada 3 Desember 2018 pada Hari Disabilitas Internasional yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bahkan sempat menggendong Adul di tangannya, yang saat itu tampak keren dengan mengenakan baju batik. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Adul juga sebelumnya pernah bertemu dengan Menteri Sosial saat itu, yaitu Bapak Agus Gumiwang. Dan beberapa kali diundang di acara talk show di televisi. Ini dia beberapa cuplikan ketika Adul diundang ke beberapa acara talk show di televisi. Sukabumi. Oh gitu. Mas Baru Riko main nyampe. ke sana. Kamu yang jemput ya Ke berarti ya? Sukabumi langsung. Oke. Mangga Adi tuh duduk. Nah, tepuk tangan dong buat Adul. Baik Dul. Wih, Bisa.
Bisa. Kita lanjutkan sampai Indonesia Pagi masih bersama dengan Adul, Bu Pipin dan juga Bu Eis. Ini Inspirasi kita semua nih, betul, inspirasi saya buat banyak Indonesia belajar Adul, begitu ya dari Adul ini. Dari Adul, dari orang tua Adul, dari sekolah dan teman-temannya Adul di sekolah kita dapat inspirasi banget. Sekolah saya apresiasi Bu ya, mudah-mudahan nanti terima di kasih. sekitaran Cibadak Sukabumi juga terus bisa mendukung Adul untuk sekolah ya kan, bahkan Iya. sampai SMP nanti. Aku sudah mencoba mencari tahu beberapa perkembangan terakhir mengenai kehidupan Adul sekarang ini. Yang seharusnya sekarang sudah duduk di kelas 6 SD, hanya saja belum dapat. Karena berita terakhir mengenai Adul sendiri hanya sampai pada awal tahun 2019. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton vlog ini tahu mengenai perkembangan terakhir mengenai Adul. Jika ada yang tahu, tolong infokan di komen di bawah ya. Sekian dulu kisah anak kita kali ini. Dari Adul kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa walaupun kita memiliki suatu kekurangan, tidak seharusnya menjadi penghalang kita untuk menjalani hidup dengan baik dan menjadi manusia yang berprestasi. Segmen kisah anak ini akan tampil 2 minggu sekali ya teman-teman. Oleh karena itu, nanti keseruan dari kisah anak selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe vlog ini. Bye-bye!